Acara KTT ASEAN yang berlangsung di Filipina kemarin, Pak Prabowo sukses beda sendiri. Ibarat tim sepak bola, Pak Prabowo kipernya. Dan tak sampai di situ, Pak Prabowo juga boyong mobil sendiri dari Indonesia. Entah mau pamer, atau alasan safety, atau apalah. Hanya Tuhan dan beliau sendiri yang tahu. Halo warga, apa kabar? Sehat ya? Gua tuh kadang-kadang heran ya. Ini acara KTT ASEAN, forum resmi internasional, tempat kumpul kepala negara Asia Tenggara, tapi malah jadi kayak ajang cari perhatian. Kemarin di Filipina, semua pemimpin ASEAN tampil rapi dengan jas warna gelap, hitam, navy, dan abu-abu. Itu standar resmi diplomasi internasional. Pak Prabowo malah datang pakai jas warna krem, dipandu dengan peci hitam, langsung beda sendiri. Gua bukan masalahin warna bajunya, tapi pertanyaan sederhana, kenapa harus tampil beda? Kenapa nggak bisa menyesuaikan dengan forum yang ada gitu loh? Ini kan forum resmi, bukan kondangan keluarga besar. Atau kalau semua sudah punya kesepakatan visual formal, ya mestinya ikut saja supaya kelihatan kompak sebagai sesama pemimpin ASEAN. Makanya netizen Indonesia sampai bilang kayak anak sekolah bangun kesiangan. Takut telat, terus salah ambil seragam. Ini memang kedengaran lucu, tapi kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Karena dari jauh langsung beliau itu kelihatan beda sekali. Pokoknya mencolok sendiri. Dan yang bikin gua tambah heran, kenapa akhir-akhir ini beliau ada saja kontroversi. Yang ya pokoknya dari hal marah-marah. Nah, sekarang tampil beda. Sampailah bawa-bawa mobil ke Filipina lah. Kita ini bicara kunjungan kenegaraan, apalagi touring ASEAN. Itu pertanyaan. Kadang rakyat tuh cuman pengen lihat pemimpinnya tuh tampil sederhana. Pokoknya intinya ya selaras lah dengan forum-forum internasional. Sebenarnya ya menurut gua nggak penting ya ngebahas hal-hal yang baju jas Bapak Presiden kita ini. Karena akhirnya apa yang dibahas masyarakat bukan hasil KTT-nya, bukan hasil kerjasama ekonomi kawasan, bukan juga soal keamanan ASEAN, tapi malah yang dibahas warna jas Pak Prabowo. Dan ini yang gua sayangkan banget. Indonesia itu negara besar. Harusnya yang menonjol adalah gagasan diplomasi beliau dan wibawa negara. Bukan penampilan yang malah bikin orang fokus ke outfit beliau itu. Kalau memang niatnya ingin menunjukkan identitas Indonesia, sebenarnya banyak cara yang lebih elegan. Bukan tampil beda sendirian sampai jadi bahan-bahan. Ya, candaan netizen Indonesia. Coba lihat pemimpin lain. Mereka ngerti posisi forum internasional. Itu soal kesetaraan dan kebersamaan. Semua tampil senada supaya fokus tetap ke isi pertemuan. Ini malah jadi kayak ada aura, pokoknya saya harus paling kelihatan. Dan lucunya lagi, netizen Indonesia langsung mulai membanding-bandingkan dengan Sultan Brunei. Katanya kalau mau beda, beda sekalian dong. Nyetir jet pribadi sendiri ke Filipina. Nah, itulah netizen Indonesia.
Karena masyarakat sekarang mulai capek, Pak, dengan pencitraan yang terlalu dibuat-buat menonjol. Rakyat tuh lagi susah, harga kebutuhan naik, ekonomi belum stabil, dan lapangan kerja masih jadi masalah. Tapi yang muncul di berita malah just crime. Akhirnya publik bertanya-tanya, ini prioritasnya apa sebenarnya? Saya pribadi merasa seorang presiden itu semakin sederhana justru semakin dihormati. Nggak perlu tampil mencolok untuk terlihat berwibawa. Kadang yang paling elegan justru yang paling bisa menempatkan dirinya. Dan kita harus jujur, di forum internasional setiap detail pasti diperhatikan. Cara berpakaian, bahasa tubuh, sampai sikap mengikuti protokol. Karena itu membawa nama Indonesia. Makanya banyak orang protes bukan karena benci, tapi karena berharap Indonesia tampil solid dan berkelas di mata dunia. Karena kalau terlalu sibuk tampil beda, nanti yang diingat bukan isi pidatonya, tapi malah jadi bahan candaan internet seminggu penuh. Dan beginilah netizen Indonesia, sekali ada yang nyentrik sedikit, langsung jadi bahan candaan. Malah ada editan Pak Prabowo masuk barisan SMA yang salah kostum. Ini gila ya netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu kejam kalau lihat hal yang beginian. Karena makin dipaksa tampil heroik, makin kelihatan haus panggungnya. Padahal jadi pemimpin besar itu nggak harus selalu tampil paling beda. Kadang justru yang paling elegan adalah yang tahu kapan harus menonjol dan kapan cukup untuk menyatu. Mungkin memang itu gaya beliau, cuma harapan masyarakat sederhana. Di forum resmi internasional kadang nggak perlu jadi paling mencolok untuk bisa dihormati. Kadang cukup tampil sewajarnya. Justru itu yang bikin Indonesia terlihat dewasa di mata dunia. Oke, udah dulu cerita ini, tiada niat atau unsur untuk menghina. Cuman ini untuk menyampaikan unek-unek dan keresahan saya secara pribadi selaku netizen Indonesia. Dan terima kasih, ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.